Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan setengah dan seperempat. Kira-kira seperti apa materinya? Langsung aja kita bahas. Oke, sekarang kita pelajari dulu konsep setengah ya. Tadi kan setengah dan seperempat, kita pelajari dulu konsep setengah. Jadi pada dasarnya setengah itu adalah satu bagian yang dibagi dua sama rata. Jadi satu bagian yang dibagi dua sama rata. Contohnya coba kalian perhatikan gambar ini. Ini ada pizza ya. Ini anggaplah ini pizza, padahal bukan, tapi ya lah. Atau jangan pizza deh, ini anggaplah kue gitu aja ya. Kue loyang gitu aja deh. Oke, ada kue loyang. Ada satu ya, utuh ini ya, bulat utuh. Nah ini, kalau kita bagi dua, seperti gambar yang di samping ini kan terbagi dua sama rata. Ini ada satu bagian, ini ada satu bagian. Jadi dia terbagi dua sama rata. Nah ini dinamakan dengan setengah. Ini juga dinamakan dengan setengah kayak gitu. Jadi intinya setengah itu gampang aja, pokoknya satu dipotong aja jadi dua sama rata, tapi dia harus sama rata, adil ya. Ini adil nih, setengah. Jadi ini sama-sama setengah, ini juga setengah, jadi sama rata. Kalau motongnya tidak sama rata itu tidak jadi setengah. Misalnya kita potongnya gini, set gitu, ini enggak setengah nih, bukan setengah. Yang ini juga bukan setengah, jadi ini salah ya. Ini juga salah. Dia tidak setengah karena ini kurang dari setengah yang ini ya. Dia sedikit banget, yang ini banyak banget nih. Lebih dari setengah kayak gitu. Jadi setengah itu sama rata. Ada satu bagian utuh dibagi sama rata. Bagi dua gitu. Oke, gampang ya? Itu dia konsep setengah. Gampang banget. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan konsep tadi ke permasalahan. Kita coba baca bareng-bareng. Bobby dan Agus ingin bermain kelereng bersama. Oke, Bobby mempunyai 12 kelereng, sedangkan Agus tidak punya kelereng. Jadi kelereng milik Agus nol ya, dia nggak punya. Bobby kemudian memberikan setengah dari jumlah kelerengnya kepada si Agus. Berapa banyak kelereng masing-masing yang dimiliki oleh Bobby dan Agus. Oke, jadi si Bobby punya 12, Agus nggak punya. Nih, Bobby punya 12 kelereng. Si Agus itu nggak punya kelereng, nol kelereng. Nah, si Bobby mau membagi dua kelerengnya ke Agus. Kira-kira gimana baginya? Apakah seperti ini? Misal, Bobby punya 12, kemudian kita bagi dua gitu ya, kita bagi dua gitu, rata. Bobby jadi dapat segini, terus si Agus dapat segini gitu. Enggak kayak gitu. Itu gambarnya yang kita bagi ya. Dia jumlahnya yang kita bagi. Jadi ini salah ya, ini salah. Jadi jangan seperti itu. Kita tadi intermezzo aja bercanda. Jadi jumlahnya yang kita bagi rata. Supaya gampang, kita gambarkan dulu kelerengnya si Bobby ada 12 ya. Kita coba tulis dulu. Kita bulat-bulatin aja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini kelereng punya Bobby ya. Ini dua-duanya punya Bobby. Punya Bobby. Oke, nah sekarang Bobby mau membagi setengahnya kepada si Agus. Berarti ini kita bagi dua. Kita coba kasih kotak aja. Di sini Bobby, di sini Agus. Kita kasih kotak seperti ini. Oh, bentar ini agak mereng. Kita hapus dulu sebentar. Kita coba luruskan. Oke lah, anggaplah lurus itu ya. Jadi Bobby sama Agus kita bagi rata. Ini yang mau kita bagi. Ada 12 kelereng kita bagi rata. Satu persatu. Kelereng yang ini kita kasih ke Bobby. Kelereng yang Agus, yang satu lagi kita kasih ke Agus. Terus kita kasih lagi yang ini kepada Bobby lagi. Yang ini kita kasih ke Agus. Begitu aja. Supaya adil kan. Ini dikasih ke Bobby. Yang ini kasih ke Agus. Yang ini lagi ke Bobby. Yang ini ke Agus. Itu aja terus. Ini ke Bobby lagi. Yang ini ke Agus lagi. Yang ini ke Bobby lagi.
Yang ini ke Agus. Oke, ini sudah terbagi rata ya. Udah habis, udah kita bagi rata menjadi 2. Si Bobby dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Agus dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bobby dapat 6, Agus dapat 6. Nah, ini kan sama gitu. 6 itu sama dengan 6. Sehingga si kelereng tadi sudah dibagi rata. 12 kelereng dibagi menjadi 2. Dibagi 2 sama rata. Dibagi 2 sama rata adalah 6 ya, masing-masingnya 6. Nih, 6 sama 6 hasilnya juga 12 kayak gitu. Jadi intinya kalau membagi rata itu dibagi rata sama 2 gitu, menjadi setengah gitu. Nah, ini terus di sini aja 12 dibagi 2 menjadi 6 dan 6 itu adalah setengah ya, ini setengah. Yang ini juga setengah. Kayak gitu. Sip. Gampang ya? Gampang. Bagi rata aja pokoknya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke konsep seperempat. Tadi kan setengah nih. Ini seperempat ya. Tadi kan setengah. Sekarang kita bahas seperempat. Seperempat itu apa kayak gitu. Oke. Sama, kalau setengah tadi itu satu bagian kita bagi menjadi 2 sama rata. Jadi 2 sama rata ya. Nah, kalau seperempat berarti satu bagian dibagi 4 sama rata. Jadi 4 sama rata. Oke, coba perhatikan. Ini anggaplah satu bagian ya. Tadi kita namanya apa tadi? Kue loyang. Kue loyang. Satu bagian kue loyang itu kita bagi 4 sama rata. Dibagi berarti sepertinya. Ini bagi menjadi 2. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasilnya seperti yang kayak gini. Nah, yang di ujung nih. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian sama rata. Nah, itulah yang dinamakan dengan seperempat. Yang ini yang di tengah ini apa? Ini berarti masih setengah. Jadi dia dibagi 2 sama rata. Ada 1 dibagi menjadi 2, 1 dan 2. Berarti ini adalah setengah, yang ini adalah seperempat. Atau bisa juga diartikan bahwa seperempat itu merupakan satu kue loyang dibagi menjadi 2, menjadi setengah. Kemudian yang setengah-setengah ini dibagi lagi menjadi 2, menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi seperempat itu sederhananya adalah satu bagian utuh yang dibagi 4 sama rata. Kayak gitu. Langsung aja kita lanjutkan. Oke, sekarang ada permasalahan ya. Andi mengajak Bento, Selin, dan Disti ke rumahnya untuk mencicipi kue nastar yang dibuat oleh ibunya. Ibu Andi memberikan sebanyak 20 kue nastar kepada Andi. Bagaimana Andi dapat membagi kue tersebut agar Andi, Bento, Selin, dan Disti mendapatkan jumlah kue nastar yang sama. Oke, berarti ada 20 kue nastar yang mau dibagi ke siapa aja? Dibagi ke Andi, ke Bento, dan Selin, dan Disti. Nah, itu berarti mau dibagi ke berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berarti mau dibagi ke 4 orang. Dibagi ke 4 orang. 20 kue nastar mau dibagi ke 4 orang. Nah, ini berkaitan dengan konsep seperempat tadi. Seperempat tadi kan satu bagian utuh dibagi 4 sama rata. Nah, ini 20 ini kita anggap satu bagian, kemudian kita bagi ke 4 orang sama rata. Berarti ini kita pakai konsep seperempat tadi ya. Nah, cara mengerjakannya kita coba ada 20 kue nastar. Ini kita coba gambarkan dulu 20 kue nastar. Kita pakai bulatan aja supaya gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kue nastar. Terus mau dibagi ke siapa saja? Ke 4 orang ya. Ada Andi. Terus tadi siapa ya namanya? Bento,
sama Selin dan juga sama si Disti ya. Disti ini mau kita bagi sama rata, kita kasih garis gini aja supaya tahu itu ada pemisahnya gitu ya. Oke, kita bagi masing-masing ke Andi, Bento, Selin, dan Disti. Bagi 4 sama rata gitu ya. Berarti kue yang pertama kita kasih ke Andi, kue yang kedua kita kasih ke Bento, ketiga kita kasih ke Selin, keempat kita kasih ke Disti, dan seterusnya ya. Ini kita kasih lagi ke Andi, ini kita kasih lagi ke Bento, ini ke Selin, ini ke Disti. Terus yang ini kasih lagi ke Andi, yang ini kasih ke Bento, ini kasih ke Selin, Disti. Oke, lanjut. Ini Andi lagi, Bento, Selin, Disti. Oke, lagi. Yang ini kasih ke Andi lagi, yang ini kasih ke Bento lagi, yang ini kasih ke Selin, dan yang terakhir dikasih ke Disti. Oke, sekarang kita cek jumlah yang dapat Andi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Bento 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 juga. Selin 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 juga. Disti dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 juga. Semuanya sama-sama dapat 5. Sehingga 20 kue nastar tadi sudah kita bagi 4 sama rata menjadi masing-masing mendapat 5. Berarti 4, kok 4 sih? Salah dong. Berarti 20 itu seperempatnya adalah 5 gitu. Atau 5 merupakan seperempat dari 20 kayak gitu. Sama aja, itu cuma dibolak-balik doang kata-katanya. Oke, gampang ya? Gampang. Sip, ternyata sudah habis materinya ya. Jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.